Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah yang kita masih di surat Hud ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man akhirhu illa li ajalin ma'dudin. Sebelumnya dikisahkan atau menyebutkan tentang kisah nabi-nabi terdahulu, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Soleh, dan lainnya, yang di antara mereka ada yang Allah beri hukuman kontan di saat berada di dunia. Akan tapi ada juga yang Allah tunda hukumannya nanti di akhirat. Dan begitu juga kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang melanggar, itu diberikan saat itu. Ada juga yang ditunda. Artinya di saat ada pembangkang orang kafir yang memusuhi Allah, melawan Allah, memusuhi baginda Nabi Muhammad misalnya, kok tiba-tiba, kok ternyata selama hidupnya kok aman-aman saja, itu bukan berarti aman yang sesungguhnya. Karena kehidupan kita ini bukan saja di dunia, akan tapi ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan yang lebih panjang lagi, bahkan tidak ada pungkasan dan tidak ada akhirnya. Maka yang harus kita fahami bahwa, harus kita yakini bahwa, kita imani bahwa jika ada hamba yang membangkang dan melawan Allah itu tidak dihukum, itu bukan karena tidak ada hukuman, akan tapi Allah tunda. Dan penundaannya sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tentukan. Di alam barzah dihukum, dibangkitkan di padang mahsyar, nanti di hari kiamat akan dihukum. Wa ma nu'akhiruhu, maka tidak ada yang kami tunda hukuman mereka itu illa li ajalin ma'dudin, kecuali ada pada tempo yang sudah tertentu. Artinya apa? Bukan berarti ini penundaan yang tak berbatas, tidak, ada batasnya. Kalau sudah temponya tiba, maka akan datang hukuman tersebut. Maka jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan kesombongan seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mana nggak ada hukuman buat saya tidak percaya kalau ada hukuman. Karena tidak punya keimanan. Sementara orang beriman, hukuman tidak hanya di dunia, akan tapi ada hukuman yang lebih pedih lagi, yaitu hukuman di akhirat. Sehingga yang mengimani yang demikian ini akan menjadikan dia punya rem di saat akan melakukan kejahatan, kemaksiatan, murkaan, sesuatu yang dimurkai Allah. Dia akan mudah sadar, karena apa? Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalaupun tidak ada hukuman di dunia, bukan berarti itu ditunda selamanya, akan tapi akan ditunda oleh Allah li ajalin ma'dudin, sampai waktu yang sudah ditentukan. Ma'dud itu adalah dihitung, bisa dihitung, maksudnya berbatas. Jumlah itu, banyak itu kan nisbi, yang bisa dihitung. Nisbi itu maksudnya begini, banyak menurutku belum tentu banyak menurutmu. Kita mungkin orang yang biasa hidup sederhana dan di kampung yang tidak banyak, bisnisnya tidak besar tapi cukup, punya duit 10 juta, banyak sudah. Tapi di saat dijajar dengan orang yang usahanya besar, 10 juta kecil, padahal tadi 10 juta banyak. Akhirnya dibandingkan dengan orang yang punya rezeki 10 miliar, hebat, Masya Allah, 10 miliar ya. Ternyata yang punya usaha 10 miliar nanti duduk dengan orang yang punya usaha lebih gede lagi, 10 triliun, jadi kecil. Artinya apa? Semula yang kita anggap banyak, selagi masih berbilang, pada akhirnya juga kecil. Selagi masih bisa dihitung, itu adalah menjadi sedikit. Kapan bisa dihitung? Ya sedikit.
Begitu juga batas biarpun panjang setelah tahun ini, mungkin dari kejadian zaman Fir'aun atau zaman baginda Nabi, orang-orang melanggar, Abu Jahal dan yang lainnya waktu itu, tempo misalnya waktu itu hidup di mana, hidup di dunia kok aman-aman saja, kemudian mati, setelah mati nanti ada hukuman lagi. Jadi kalaupun ditunda itu akan ada batasnya, penundaan hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu jangan ngentengin. Bukan berarti tidak datang, akan tapi akan datang, hanya waktunya saja yang belum tiba, karena nunggu ajalim ma'dud yang bisa dihitung. Faman ladzina syaqu, adapun mereka yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, wa yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih, la tatakallamu, la takallamu nafsun, nanti datang suatu masa nanti di akhirat tidak ada yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah. Nah, saat kita berada di dunia, diri kita lah yang diberi oleh Allah iradah, lalu kita memerintahkan apa yang kita miliki untuk berbuat. Dari kemauan di dalam diri kita, kita perintahkan mata kita untuk melihat. Tinggal iradahnya, kemauannya baik atau buruk, sehingga melihat yang baik atau melihat yang buruk. Kemudian kita merintahkan tangan kita untuk mengambil minuman, lalu kita minum, dan seterusnya. Jadi diri kita, nafsun, kita punya jiwa, diri ini bisa memerintah. Tapi itu semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Tapi kalau di akhirat dibalik nanti, tidak bisa memerintahkan lagi, dan semua dari anggota tubuhnya akan berbicara di luar kendali dari dirinya sendiri. Artinya apa? Lesannya itu sudah tidak bisa berucap yang bermanfaat, bukan tidak berucap sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwasanya mulut terkunci di akhirat, itu adalah terkunci dari kalimat-kalimat yang bermanfaat untuknya. Sebab di akhirat nanti itu rewel di mulut, mencaci dirinya sendiri, ngomong ya laitani, terus ngomong begitu, menyesal mulutnya. Maksudnya berbicara di sini adalah berbicara yang bermanfaat. Jadi lesan itu bisa berbicara. Maksudnya yang dikunci mulutnya itu, dikunci mulutnya dari berucap sesuatu yang bermanfaat. Sebab nanti di akhirat menyesal, mana orang yang pernah ngajak aku dulu, ya Allah saya akan cari dia, saya akan aku injek-injek dia, aku letakkan tahta qadam, di bawah kakiku. Marah dia dengan siapapun orang yang pernah menjerumuskannya. Mulutnya berucap, tapi kalimat itu kan tidak ada gunanya. Kenapa baru sekarang nyesel? Dulu di dunia baru ada artinya penyesalan itu. Jadi tidak ada yang berbicara kecuali atas izin Allah. Anggota tubuhnya berbicara, menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Di antara mereka itu nanti, di saat di hari kiamat itu ada dua kelompok. Kelompok syaqi, orang yang celaka, karena di dunia adalah dengan perbuatan angkara murka, segala dosa, larangan-larangan diterjang, maka dia akan menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka. Wasa'idun, ada orang yang menuai kebahagiaan nanti di akhirat. Faman ladzina syaqu, adapun mereka orang-orang yang celaka, nasib buruknya dia. Nah, fa finnari, maka berada di dalam api neraka. Lahum fiha, bakinya fiha, di dalam neraka itu ada zafirun wa syahiqun. Zafir itu maknanya adalah hembusan nafas dari dalam yang bersuara. Zahiq tarikannya. Jadi bayangkan, yang disedot itu adalah hawa api neraka, bukan hawa sejuk, hawa angin api masuk ke dalam, akan keluar suara. Namanya sebagian mengatakan zahiq itu suara yang keras, suara keras. Zahiq suara keras. Zafir suara keras. Zahiq apa? Syahiq suara lemah. Bisa dimaknai suara keras waktu narik itu merasa sakit, kesakitan dia menyedotnya. Setelah itu dia melemah, dikeluarkan dengan lemah. Itu siksa itu. Belum siksa, itu hanya sedotan nafasnya di neraka. Sebagian para ahli tafsir mengatakan syahik itu adalah suara jeritan ahli neraka karena merasakan sakit yang sangat
atau zafir. Zafir jeritan suara ahli neraka yang sangat keras karena sakitnya. Adapun syahik adalah suara lemah parau ahli neraka karena terlalu lama tersiksa. Semuanya siksa maknanya, baik syahik atau zafir adalah siksa. Kalau zafir adalah keras suaranya lantang karena merasakan siksa, jerit dengan siksaan. Kalau sudah syahik sudah lemes karena siksaan. Tapi ingatlah ya mutu fiha wa la yahya. Enggak ada kematian di sana. Enggak ada bisa dibilang hidup, enggak. Kalau mati langsung selesai kisahnya, tidak, enggak ada kematian. Allah, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Khalidina fiha, dia selamanya di neraka. Orang-orang kafir tentunya. Khalidina fiha, pada dasarnya di neraka itu orang abadi selamanya. Karena apa? Neraka diabadikan oleh Allah, maka yang masuk neraka itu abadi. Kemudian setelah itu Allah membuat pengecualian, kecuali orang-orang beriman masuk neraka dicelup, dinaikkan lagi. Ini khalidina selamanya fiha, di neraka. Madamatis samawatu wal ardu, ya sepanjang ada langit dan bumi. Ini bukan langit dan bumi kita. Yauma tubaddalu, yang hari diganti. Jadi nanti itu kan bumi ini diganti dengan bumi yang baru lagi. Di situ ada surga. Jadi maksudnya ada samanya, sama surga nanti ada. Jadi ini bukan berarti kalau dihubungkan dengan bumi dunia ini akan berakhir nanti surga, bukan. Jadi ada nanti, sudah ada. Jadi di surga sendiri tentu ada langitnya, ada tempat pijakannya, bukan di awang-awang. Maksudnya di saat bumi surga, yaitu bumi surga sudah tubaddal, yang diganti Allah dalam Al-Quran, tubaddalu yauma tubaddal, yang digantikan selain daripada bumi. Ini khairul ardi was samawatu khairul ardi, tubaddalu, diganti. Jadi yang diganti bumi ini, sudah itu bumi surga, maka akan selamanya yang di surga. Yang di neraka juga begitu selamanya. Baru setelah itu ada pengecualian. Siapa itu? Nerakanya abadi. Ada orang yang ahli iman, karena ahli iman seharusnya tidak di neraka, cuman dia membawa kekotoran-kekotoran, dicelupkan. Jadi nerakanya tetap abadi, tapi ahli neraka ini ada sebagian yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga. Illa masya Allah lah ini, illa masya'a rabbuk lah ini ahli iman. Orang itu di neraka selamanya illa masya'a rabbuk, kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak abadi di neraka, yaitu ahli iman akan diangkat oleh Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, Allah maha berbuat terhadap apa yang kehendaki. Maksudnya apa? Apa yang Allah berlakukan kepada hambanya tidak boleh ada yang tanya kenapa begitu, bukan urusanmu, itu urusan Allah yang maha kuasa, yang iradahnya mutlaqah. Kalau sudah berkehendak tidak ada bisa menghalanginya. Wa malladzina su'idu, bagi mereka yang diberi oleh Allah kebahagiaan, fa fil jannati, berada di surga. Kalau ini khalidina fiha, akan abadi selamanya, madamatis samawati wal ardu, selagi surga itu ada. Langit surga dan buminya surga. Dan surga itu memang pada dasarnya, kalau kita bicara ilmu aqidah, surga dan neraka adalah makhluk Allah, dan sudah menjadi kesepakatan bahwasanya selain Allah itu mungkin untuk hancur, bisa hancur. Yang tidak hancur hanya zat Allah, Allah Jalla Jalaluh. Maka yang namanya surga dan neraka adalah makhluk yang bisa hancur. Itu kan kalimat bisa bukan berarti masalah waqi'. Imkan, mungkin, bukan berarti waqi'. Mungkin hancur. Tapi ada orang salah paham dengan seolah dialognya dialog akidah, akli, akal, menggunakan akal, lalu memutuskan setelah itu bahwasanya akhirnya neraka pun berakhir. Tidak benar, neraka tidak berakhir. Jadi memang neraka adalah makhluk, surga adalah makhluk Allah yang bisa berakhir dan bisa hancur, tapi Allah tidak menghendakinya berakhir. Karena apa? Allah yang maha abadi telah mengabadikan surga dan neraka. Jadi surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi, bukan abadi dari zatnya neraka dan surga. Kalau surga dan neraka ada sebagai makhluk, dia punya sifat hancur, bisa hancur, tapi Allah tidak menghendaki kehancuran. Dan semua yang ada di dalamnya, ahli surga akan selamanya menikmati kenikmatan surga. Ahli neraka pun juga demikian, selamanya orang-orang kafir akan di neraka.
Kecuali ahli iman akan mengakhiri kehidupannya di neraka dan pindah ke surga. Illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdud. Ini beda lanjutan. Illa ma syaa rabb, kecuali yang Allah kehendaki. Tapi ini bukan berarti ada kecuali Allah kehendaki. Kecuali Allah kehendaki, seolah bunyinya kecuali yang Allah kehendaki tidak abadi di surga. Memang lafadznya bunyi begini, dan Allah tidak menghendaki ahli surga keluar dari surga. Bahkan ata'an ghairu majdud, bahkan pemberian karunia nikmat di surga adalah tidak terputus. Yang seperti itu. Jadi Allah tidak menghendaki. Kalau pertama Allah menghendaki sebagian ahli neraka naik ke surga karena mereka masih punya iman. Adapun ahli surga tidak dikehendaki oleh Allah untuk keluar dari surga. Ahli surga berada di surga selamanya. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ini kitab ini kepada baginda Nabi SAW. Janganlah engkau ragu. Jadi kalau kalimat begini bukan karena Nabi punya keraguan, justru rasa itu akan abadi pada Nabi, yaitu ketidakraguan. Seperti waktu ya Nabi ittaqillah, kalau Nabi dikatakan ittaqillah bukan berarti Nabi tidak bertakwa sebelumnya. Ini harus kita paham makna-makna semacam ini. Kalau begini, fala taku fi miryatin, wahai Muhammad, jangan engkau ragu. Berarti seolah-olah enggak, Nabi tidak pernah ada ragu. Maksudnya keadaan semacam ini akan selalu abadi pada Nabi. Fala taku fi miryatin, kau tidak akan ragu selamanya. Jangan ragu wahai Muhammad, karena memang tidak pernah ragu. Mimma ya'budu haula, apa yang mereka sembah itu. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu. Mereka itu tidak menyembah kecuali apa yang seperti yang disembah oleh kakek moyang mereka, sesembahan yang salah, menuhankan selain Allah. Kamu jangan ragu wahai Muhammad tentang orang-orang seperti itu. Mereka akan mendapatkan sesuatu nanti. Wa inna lamuwafuna. Muwafun itu artinya apa? Kami akan memenuhi. Akan memenuhi itu apa? Wahai Muhammad, kamu jangan ragu dengan orang-orang yang membangkang, yang tidak mau beriman, yang menyembah selain Allah itu. Sungguh aku akan beri imbalan kepada mereka nanti. Akan aku beri hukuman, nasibahum, nasib mereka. Kalau mengkusin nggak ada yang kurang. Jangan khawatir. Nanti apa? Mereka dapat hukuman. Ini maksudnya bukan baginda. Kalau Nabi tidak pernah yakin dengan ini semuanya. Nabi bukan tidak yakin dengan ini. Nabi sudah sangat yakin dan seyakin-yakinnya. Akan tapi lihat, khitab ini untuk Nabi dan agar kita faham. Maksudnya apa? Hei manusia semuanya. Itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka akan dapatkan hukuman dari Allah. Maka jangan engkau seperti mereka. Kalau Nabi Muhammad tidak akan. Tapi Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi harus kita yakin, maksudnya kita harus meyakini bahwa penyembah selain Allah itu akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sangat cukup dan tidak akan dikurangi. Maksudnya apa? Yang sesuai, yaitu neraka, dan selamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Walaqad ataina Musal kitaba. Dan balik ini menyebut kisah Nabi Musa. Walaqad ataina. Walaqad ataina, sungguh kami telah mendatangkan Musa kepada Sayyidina Musa Al-Kitaba, kitab Taurat. Fakhtulifa fihi, kemudian orang mendebatkan, mempermasalahkan. Fihi di sini adalah jika ada dhamir itu sebelumnya didahului dua isim zahir,
bisa saja dikembalikan kedua-duanya, dan bisa saja tidak bisa karena korinah maknanya nggak sesuai. Kalau ini bisa dikembalikan kepada fihi, kepada kitab boleh, fihi Nabi Musa boleh. Artinya di saat Nabi Musa datang ada orang yang nerima, ada yang enggak. Begitu juga kitab yang dibawa, karena antara Nabi Musa dengan kitab nggak bisa dipisahkan. Nabi Musa membawa kitab, kitab dibawa Nabi Musa. Yang mengingkari Nabi Musa mengingkari kitab, yang mengingkari kitab sama mengingkari Nabi Musa. Maka bisa saja domir ini kalau ini ada, tidak akan, tapi kadang domir tidak bisa kembalikan kecuali yang sesuai. Ada korinah-korinahnya. Tapi ini bisa dibawa kepada Nabi Musa dan dibawa kepada kitab. Fakhtulifa, kemudian orang pada berbeda dalam hal ini. Ada yang menerima Nabi Musa, ada yang tidak. Ada yang menerima kitab Taurat, ada yang tidak. Dan ini orang-orang semacam ini terus ada hingga sampai pada zaman Nabi. Ada orang-orang yang masih mempercayai Taurat sebagai pegangan, ada yang tidak. Dan begitu juga di saat baginda Nabi Muhammad datang, ada orang semacam itu, nerima baginda Nabi, ada yang menolak. Nerima kitab yang dibawa baginda Nabi, dan ada yang menolak. Jadi ini disebutkan kisah Nabi Musa adalah pernah diberi oleh Allah kitab suci. Kisah Nabi Musa, ini kan Al-Quran turun untuk Rasulullah. Kisah Nabi Musa yang pernah diberi oleh Allah kitab suci, tapi banyak di antara umat itu yang mengingkari Nabi Musa dan mengingkari kitab suci. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik laqudiya bainahum. Begitu juga ini kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad di saat diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran, mendapatkan wahyu, dan Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah, mereka ada yang bersepeda. Maka muncul orang-orang yang musuhi baginda Nabi seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Nah, walau kalimatun sabaqat min rabbik, kalau bukan karena sudah ketentuan Allah dari dulu, sudah sabaqat kalimatur rabbik, sudah ditentukan. Ditentukan apa untuk umat Nabi Muhammad? Kalau bukan karena ketentuan Allah untuk umat Nabi Muhammad, kebanyakan dari umat Nabi Muhammad, yaitu ketentuan bahwasanya hukuman untuk umat Nabi Muhammad diakhirkan nanti di neraka, di akhirat. Kalau bukan karena ketentuan itu, niscaya mereka sudah dihancurkan juga di saat mereka membangkang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada kisah bagaimana laut ditumpah, bagaimana gunung, bumi diangkat untuk kaum Lut, dan seterusnya banyak. Ada angin kencang, angin dingin, angin yang mematikan. Itu kan nabi-nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu. Untuk umat Nabi Muhammad, Allah beri kesempatan. Barangkali masih bisa bertobat dan bertobat. Dan artinya sudah ditentukan untuk umat Nabi Muhammad, kebanyakan dari mereka ini yang membangkang hukumannya ditunda nanti oleh Allah di akhirat. Diberi kesempatan barangkali masih tobat, tidak diberi hukuman di dunia. Kecuali sedikit sekali. Nah, mereka itu yang membangkang itu sebetulnya sudah layak untuk ditumpahkan ke mereka adalah hukuman di dunia. Cuman karena sudah sabaqat ini. Kalimatun sabaqat min rabbik, karena sudah ada ketentuan dari Allah bahwa mereka ini tidak mendapatkan hukuman seketika saat di dunia, maka tidak terjadi. Kalau seandainya bukan karena itu sudah terjadi. Karena apa? Maksudnya gini, mereka itu saking kurang ajaran sudah berhak untuk dihancurkan saat ini. Sudah sangat berhak untuk dihancurkan karena kepembangkangannya, pelanggarannya, menyakiti Nabi, macam-macam kejahatan yang mereka lakukan. Mestinya mereka sudah sangat cukup. Cuman karena sudah Allah menentukan hukumannya nanti di akhirat, maka tidak. Innahu bima ya'maluna khabir. Sungguh Allah dengan apa yang mereka lakukan sangat maha mengetahui. Nggak ada yang luput. Artinya ini peringatan juga untuk umat Nabi Muhammad. Sekaligus ini kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Kalau melakukan kesalahan itu tidak serta-merta Allah berikan hukuman. Sedikit sekali yang berikan hukuman. Bahkan termasuk min khosa'isi hadil ummah, kalau umat dahulu tuh kalau maksiat di malam hari itu siang harinya ketahuan, ada tertulis di jidatnya berzina dan mungkin. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ditutup oleh Allah. Harapannya apa? Mungkin dia masih taubat, menyesali dosa, mohon ampun kepada Allah, selesai kisahnya. Ini ada termasuk keutamaan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dihukum seketika. Ada sebagian yang dihukum tapi tidak banyak.
Akan tapi secara umum ditunda oleh Allah, diberi kesempatan untuk tobat. Ini termasuk kasih sayang yang Allah berikan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini peringatan buat kita. Artinya bisa saja seseorang itu diberi oleh Allah dengan kebaikan di dunia, biarpun dia membangkang kepada Allah, mungkin. Sehingga orang muslim, orang beriman yang tertipu, imannya tipis, dia nggak pernah sholat, banyak duitnya. Dia juga nggak sholat tapi duitnya banyak, usahanya lancar. Ini kan godaan. Akhirnya dia nggak sholat kayak mereka. Hasilnya apa? Nggak sholat bener nih orang yang semula mengaku Islam tuh, sudah nggak sholat tetap nyungsep. Nyungsep dunia, nyungsep akhirat. Sementara bagi orang yang tidak beriman itu kebaikan, karunia yang Allah berikan di dunia itu tidak lain untuk memperberat beban mereka di saat akan disiksa nanti di akhirat. Karena mereka tidak dicintai oleh Allah, maka diberi oleh Allah bekal untuk bermaksiat, bekal untuk melakukan kejahatan, bekal untuk melakukan dosa. Dan setelah melakukan dosa-dosa semakin banyak dengan karunia Allah, maka dia berhak untuk disiksa lebih dalam lagi. Innahu bima ya'maluna khabir, semuanya diketahui oleh Allah. Jadi kalau ada orang bermaksiat kok tiba-tiba kok ternyata dia aman dari hukuman, bukan berarti karena Allah tidak melihatnya. Allah Maha tahu. Akan tapi apa? Sudah ditentukan oleh Allah, hukuman bagi dia akan ditundakan nanti di akhirat. Maka dari itu kita ahli iman. Kita ahli iman harus takut dengan itu. Kalaupun saat ini kita luput daripada pengadilan dunia, maka pengadilan Allah tidak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah. Kalau seorang hamba melakukan dosa di dunia lalu dia lepas terbebas daripada hukuman dunia, maka ketahuilah hukuman Allah tidak ada yang bisa lari darinya, siapapun. Maka yuk kita harus jujur, adil, jangan zalim, jangan maksiat siapapun kita. Kalau orang kaya jangan sampai hak-hak harta tidak terpenuhi. Kalau kita punya pejabat, ketahuilah bahwasanya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi rakyat pun demikian. Jadi apapun ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman di saat kita di dunia melakukan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, akan tapi kok aman-aman saja. Ingat, hitungannya masih ada nanti, kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka siapapun yang biasa dengan kemungkaran, dengan kezaliman, siapapun Anda, tolong, siapapun Anda yang biasa dengan kezaliman, baik zalim dalam rumah tangga, zalim di masyarakat, atau bahkan zalim di kelas negara sekalipun, ketahuilah Tuhan adalah Maha mengetahui. Kalaupun tidak dihukum di dunia, naudzubillah, ada hukuman yang lebih pedih lagi, yaitu hukuman di akhirat. Semoga Allah memberikan keinsafan, kesadaran. Allah mudahkan kita untuk menjauhi kemaksiatan, dan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab.